Assalamualaikum, selamat datang di presentasi Agenda 3 Latsar CPNS 2025. Sebagai peserta, saya ingin berbagi pengalaman belajar kedudukan ASN dengan dua konsep penting ASN. Kedudukan ASN adalah posisi dan peran strategis dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat persatuan bangsa. ASN dituntut profesional, netral, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Agenda 3 Latsar CPNS 2025, kami mengikuti dua metode belajar yang saling melengkapi. Pertama, sinkronis. Ini adalah pembelajaran langsung, di mana kami berkumpul secara daring bersama pengajar dan teman-teman. Ada diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman. Lalu, ada asinkronus. Disinilah kami belajar secara mandiri, mengakses modul, menonton video pembelajaran, dan mengerjakan tugas di waktu yang kami atur sendiri. Kedua metode ini memberikan pengalaman yang berbeda, tapi sama-sama berharga. Bersama-sama, keduanya membuat pembelajaran kami lebih lengkap, interaktif, dan bermakna. Manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, menjunjung etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Dalam pembelajaran Agenda 3, Latsar CPNS 2025, saya merasakan bagaimana konsep ini bukan hanya teori, tetapi benar-benar penting dalam praktik. Saat mempelajari manajemen ASN, saya diajak memahami bagaimana perencanaan karir, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja dilakukan secara adil melalui sistem merit. Manajemen ASN pertama, ada sistem merit, yaitu pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian, manajemen ASN harus dijalankan secara bersih, efektif, dan terpercaya. Setiap ASN dituntut untuk berkontribusi, bekerja secara etis, menciptakan lingkungan yang adil, dan menumbuhkan semangat pengabdian. Hal yang tidak kalah penting adalah transparansi. Proses yang transparan memastikan ASN dipilih dan ditempatkan secara adil dan profesional. Terakhir, kriteria penilaian. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan karena hubungan pribadi atau kedekatan dengan atasan. Smart ASN adalah konsep aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi digital, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Dalam pembelajaran Agenda 3 Latsar CPNS 2025, saya menyadari bahwa menjadi Smart ASN bukan sekadar memahami teknologi, tetapi juga bagaimana kita memanfaatkannya untuk bekerja lebih efektif. Konsep Smart ASN, pertama, ada digital skill, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Kemudian, digital culture yang mengajarkan kita untuk tetap menanamkan nilai budaya Indonesia dalam ruang digital sehingga etika bermedia tetap terjaga. Selanjutnya, digital safety yang berfokus pada upaya menjaga keamanan data pribadi dan perangkat dari berbagai ancaman online. Terakhir, digital ethics, yaitu bagaimana kita berperilaku secara etis di dunia maya, misalnya dengan menghindari penyebaran hoax. Manajemen ASN adalah cara mengatur dan mengelola ASN agar bekerja profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat dengan baik. Sementara itu, Smart ASN adalah gambaran ASN ideal di era sekarang yang harus berintegritas, nasionalis, profesional, punya wawasan global, dan menguasai teknologi. Keduanya saling melengkapi. Manajemen ASN memberi sistem dan aturan, sedangkan Smart ASN memberi arah dan karakter. Dengan keduanya, diharapkan lahir ASN yang kompeten, adaptif, dan siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian pengalaman saya selama mengikuti Agenda 3 Latsar CPNS 2025.